Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat menyambut hari Tuhan, selamat beribadah bersama Maranatha. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami bisa bersama memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan juga pakai hamba-Mu Pastor Cornelius Ritiau yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang diberitakan dapat kami terima dan mengerti dengan benar. Tuhan, juga tolong anak-anak-Mu yang melayani-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, agar kami bisa membuka akal budi dan pikiran kami, agar semua firman-Mu dapat kami terima dengan baik, masuk ke dalam hati kami untuk memperbaharui kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu di sini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom everyone, good morning. Puji Tuhan kita bisa datang lagi menyembah Tuhan. Sebab itu mari kita memulai dengan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kita pada siang hari ini. Kita masuk ke tahta Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita nyanyi sekali lagi. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
tak kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada amin saudaraku, kemenangan pasti ada di sini, amin. Kita terus menyembah Tuhan, kita ingin terus berada di hadirat Tuhan, kita berlindung dalam naungan Tuhan. Mari kita menyanyi lagu itu, Dibawa Kepak Sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
Kita nyanyikan dari atas sekali lagi ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagai Raja Wali. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh bagai Raja Wali Engkau menolong kami melintasi badai hidup. Dengan kepak sayap-Mu Tuhan, Kau bawa kami terbang tinggi, melewati segala kehidupan kami. Terima kasih, terus kami mau berdoa terus Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu dan memuji Engkau karena Engkau baik. Terimalah pujian kami seterusnya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Kita terus menyanyi I Exalt You Lord. Ya, lagu ini mungkin masih asing bagi kalian di sini dan di rumah, karena lagu ini adalah ciptaan kami sendiri. Sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Ya, pemujian jadi lagunya agak sedikit upbeat, jadi saudara bisa menyanyi bersama kita ya. Lagu baru tapi gampang kali lagunya. Lagunya begini. This is my deepest desire, to worship You, Lord my King. Come to the holiest of holies, bow down my heart and my knees, to worship You, To worship You, to bless Your name, to bless Your name, Your majesty. with all my heart, With all my heart, with all my soul, with all my soul, I give You praise. For You are so great. Jesus is Lord, who is worthy to be praised. Jesus is King, who
who deserves all the glory. I exalt you, my Lord and my King. Kita nyanyi lebih sukacita lagi. This is my deepest desire, to worship you, Lord, my King. Come to the holiest of holies, bow down my heart and my to worship you, to worship you, to bless your name, to bless your name, your majesty. With all my heart, with all my heart, with all my soul, with all my soul, I give you praise. For you are so great. Jesus is Lord. Jesus is Lord, who is worthy to be praised. Jesus is King, who deserves all the glory. I exalt you, my Lord and my King. I exalt you, my Lord and my King. I exalt you, my Lord and my King. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita tahu Tuhan itu setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susah kita, Dia selalu menghibur kita. Amin. Saya akan minum dulu sebentar. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai
dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Memang Tuhan Yesus sungguh setia. Dia sahabat kita, benar. Dalam segala susah hidup kita setiap hari, Dia selalu menghibur kita. Dia mengerti bahasa. Dan setiap tetesan air mata Dia tahu. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Siapa silakan Pak Ritiau. Terima kasih Bu Lydia. Shalom semuanya. Yang ada di sini, saudara-saudara, ada sukacita hari ini? Kok aminnya masih agak kurang semangat ya? Sekali lagi saya coba, ada sukacita? Ada sukacita? Semuanya di rumah juga ada sukacita, luar biasa ya. Tuhan Yesus hadir di sini. Firman Tuhan mengatakan, the joy of the Lord is our strength. Oke? Jadi kita punya sukacita adalah satu kekuatan kita. Baik, langsung saja saya akan masuk pada judul yang mungkin sudah diterangkan di Facebook dan di mana-mana. Stephen, go ahead, you're gonna go to the title today. Yaitu kita lihat di sini. Are you ready, Stephen? Ya, saya diberikan oleh Tuhan untuk menjelaskan ada generasi akhir zaman. The last days generation. Saudara tahu bahwa sudah jelas kita ada di akhir zaman. Sudah jelas kita bukan masuk lagi, kita sudah ada. Jadi saya akan jelaskan generasi akhir zaman yang ada di dalam firman Tuhan. Ada beberapa tapi paling sedikit saya akan jelaskan 3 generasi. Hanya 3 saja. Yang saya tahu ini sangat penting untuk kita pelajari bahwa di sekitar kita hidup dengan komunitas, kita bersosial, khususnya di Amerika ini ya. Kita di Amerika kita melihat keadaan yang agak tegang dan genting juga. Kita melihat kehidupan manusia di akhir zaman ini menurut firman Tuhan. Baik, sebenarnya saya akan share paling sedikit, hari ini kita share 3 generasi
yang ada, yang menurut firman Tuhan. 3 generasi, mungkin ada lebih di Alkitab, tapi saya tidak banyak waktu, 3 saja. Dan saya akan dengan cepat menjelaskan 3 generasi ini, yaitu nomor 1. Kita akan lihat di firman Tuhan, point number 1, Stephen, yaitu generasi antikristus. Katakan antikristus. The Antichrist generation. Antichrist means in replacement or substitution of Jesus Christ. Jadi anti bukan kita bergontokan dengan Tuhan. Kita menggantikan Tuhan Yesus dengan hal-hal yang convenient untuk kita. Hal-hal yang lain. Artinya banyak zaman sekarang orang mengatakan seeing is believing. If I don't see it, I don't believe it. Jadi karena mereka tidak melihat Tuhan, jadi iman itu tidak bermain lagi. Ya, ini generasi anti-Kristus. Kita melihat generasi yang tidak percaya bahwa Allah itu ada the provider, Jehovah Jireh, provider. Karena Tuhan tidak bisa memprovide kita cari sendiri gitu. Kita cari di samping Tuhan Yesus. Inilah generasi itu, anti-Christ, anti-Kristus. Kita lihat 1 John 2:18, pertama Yohanes 1, kita baca. Ya 1 Yohanes 2 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit, banyak, katakan banyak. Banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kita di waktu terakhir, ini dituliskan 2020 tahun yang lalu Bapak Ibu. Yohanes, murid Tuhan mengatakan, ini dituliskan kepada orang Kristen, anak-anakku, berarti kepada kita. Kita harus tahu 2000 tahun yang lalu sudah ada banyak, orang Jawa bilang, banyak antikristus. 2000 tahun kemudian bagaimana begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat ini, Yohanes mengatakan this is the hour, ini adalah waktunya kita melihat bahwa antikristus ini sudah ada di sekitar kita. Jadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bergantung hidupnya kepada Tuhan, bahkan menentang kekuasaan Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 John 2:22. Siapa, Stephen, next verse. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah siapa? Adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak-anak. Jadi Yohanes menjelaskan siapa orang-orang ini, mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Bukan berkelahi, tapi tidak percaya dan mereka menyangkal bapa di surga maupun anak. Oleh sebab itu mereka tidak percaya. Dan dikatakan juga mereka adalah orang-orang yang pendusta. Nah, kita tahu siapa bapa pendusta. Tebak, siapa bapa pendusta? Ya, jadi kita bisa masukkan mereka dalam golongan anak-anak siapa? Iblis, setan. Karena setan adalah bapa pendusta. Orang-orang ini datang dengan banyak dustaan melilit kita. Oke? Jadi inilah golongan antikristus yang ditulis Yohanes yang ada di sekitar kita hari ini. Amin. Jadi kita bertemu dengan orang-orang ini, bayangkan kita bersosialis dengan orang-orang seperti ini. Kita tahu gaya hidup mereka, orang-orang ini. Nah, 2 Yohanes 1 ayat 7, 2 John 1:7, next verse. Sebab apa? Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dan itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus dia punya nature, dia punya tabiat. Nomor 1, dia tidak percaya Tuhan. Nomor 2, dia adalah golongan pendusta. Nomor 3, mereka adalah penyesat. Saudara bayangkan, kita dikelilingi dengan ribuan generasi yang ada sekarang, baik di Indonesia maupun di Amerika. Ini generasi yang di akhir zaman, generasi antikristus, generasi pendusta, dan generasi apa? Penyesat. Saudara ngobrol sama mereka, kita akan disesatkan. Hati-hati, amin. Makanya Tuhan Yesus katakan berjaga
jagalah. Jadi mereka sudah masuk di dunia ini. Ada tidak di Los Angeles kira-kira orang-orang? Ada tidak di Torrance? Di Lawndale? Di Bellflower? Jadi ini orang-orang ini berarti mereka yang tidak percaya Tuhan. Mereka bisa golongan agama. Kita sebut agama apa? Nomor 1. Coba, agama Hindu, percaya Tuhan tidak? Muslim, Buddha, Jehovah Witness, orang Judaism, Mormon, ateis, komunis, semua agama-agama yang tidak percaya kepada Tritunggal Allah, mereka adalah antikristus. Dekal. Semua agama, Mormon apa. Bahkan yang luar biasa, orang Mormon, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu saudaranya iblis. Mereka bilang Tuhan Yesus itu saudaranya siapa? Setan. Jadi kita dikelilingi dengan orang-orang yang antikristus ini. Setiap hari kita kemana, mereka ada di keliling kita. Nah, kekristenan bukan agama, ingat. Kekristenan adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah kekristenan. Bukan hanya karena kita sekedar, agamamu apa Kristen. Kita bukan agama. Karena Tuhan Yesus bukan agama dan agama bukan Tuhan Yesus. Ada amin? Oke, itu generasi pertama. Generasi apa? Anti-Kristus. Ada berapa banyak? Banyak orang. Banyaknya ini banyak orang Jawa ya, banyak. Orang Surabaya, Andre orang Surabaya, banyak. Itu mereka ngerti gitu. Seberapa banyak. Mungkin billion sekarang gitu. Oke, point number 2, Stephen, go ahead. Ada generasi yang lahir baru. The born again generasi. Generasi ini generasi orang-orang berdosa yang sudah bertobat. Generasi yang lahir dari Allah. Ini orang-orang berdosa seperti saya dan kita berdosa tapi kita sudah bertobat dan diselamatkan. Inilah generasi yang lahir baru. Ada generasi lahir baru. Amin. Jadi generasi ini yaitu generasi yang mengaku dengan lidah bibirnya dan percaya hati bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa untuk Anda dan saya, untuk menjadi Kristen, itu bukan melalui gereja. Oke, sekali lagi, untuk menjadi Kristen, itu bukan melalui gereja. Itu bukan melalui sekolah Alkitab. Untuk menjadi Kristen, itu melalui pertobatan. Harus bertobat. Menerima, mengaku Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara boleh ke gereja ratusan tahun. Tidak akan merubah. Harus bertobat, mengaku dosa. Saya taruh di Facebook, orang yang dosanya diampuni banyak, dia lebih mengasihi Tuhan apa? Banyak. Orang yang merasa tidak berdosa, dia tidak bisa mengasihi Tuhan karena nggak rasa diampuni dosanya. Saya tahu dosa saya dulu, abrek-abrek orang Jakarta bilang. Dan saya diampuni, makanya saya lebih mengasihi Tuhan. Ada amin? Haleluya. Kenapa saya katakan bertobat? Karena Tuhan Yesus katakan gini, Luke 5:32. Aku datang bukan memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Ini Tuhan Yesus katakan. Dia datang bukan cari orang benar dan hebat. Saya baru taruh di Facebook kemarin. Pintunya bisa ditutup. Jadi nggak apa-apa. Jadi dia datang, Tuhan Yesus loh yang datang. Ya. Dia datang bukan untuk memanggil orang yang benar atau hebat-hebat. Tetapi dia datang memanggil siapa? Saudara saya, orang bertobat. Dan supaya kita bertobat. Itu Tuhan Yesus. Jadi saya katakan tadi, menjadi Kristen bukan karena gereja, sekolah tinggi dan apapun. Anda dan saya, kita harus bertobat dari dosa. Itu menjadi Kristen. Dan menerima Tuhan. Contohnya Yohanes 1:12-13, John 1, next verse. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini untuk semua orang. 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi the born again, lahir baru generasi, orang-orang yang bukan dilahirkan dari papa mama.
yang bukan dilahirkan dari gereja, yang bukan dilahirkan dari sekolah tinggi, tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan dilahirkan dari Allah. Born again. Dilahirkan dari Allah melalui Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, biar saudara bagaimanapun mau berdebat, mengatakan saya tidak percaya tentang born again, well, check it out. Tuhan Yesus mengajarkan, coba contoh Yohanes 3, John 3, next verse 5 to 7. Jawab Yesus kepada siapa? Nikodemus ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah lahir, verse 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita baca ayat 7-nya sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Born again. Nah, ini Tuhan Yesus loh. Dia berbicara kepada Nikodemus. Kalau boleh saya katakan pendeta Nikodemus. Nikodemus ke gereja tiap hari. Berdoa 5 kali, dia menghafal semua hukum-hukum Torah itu mereka hafal. Kalau dibandingkan antara Nikodemus sama kita, lebih hebat siapa? Nikodemus. Tetapi toh Tuhan Yesus bilang, aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya kepadamu, kamu harus kembali. Ini Tuhan Yesus orang guyonan. Dia nggak bercanda. Tuhan Yesus nggak pernah bercanda. Dia bilang, Nikodemus, it doesn't matter. You are Pharisee, the leader of the Jews. You're old, but you must be born again. Saudara lihat, kalau Nikodemus harus lahir kembali, kita gimana? Kita gimana? Harus lahir. Nah, kita menjadi satu generasi yang lahir kembali. 2 Korintus 5 ayat 17, 2 Corinthians 5. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini generasi ciptaan baru. Born again, generasi born again, lahir baru, adalah generasi yang ciptaan baru. Yang berdosa diciptakan jadi baru menurut firman Tuhan. Ada amin? Saudara merasa diciptakan yang baru? Yang lama-lama tuh Cornelius, yang sudah lama tuh sudah hilang gitu. Yang duniawi banget begitu ya. Yang suka mukulin tukang becak dulu waktu pacaran. Saya SM1, saya berkelahi tiap hari di bus. Itu udah hilang semua sekarang. Tapi kadang-kadang kembali juga ya, tapi bisa dikontrol gitu ya. Karena kita masih dalam daging ya, begitu ya. Tapi yang dikatakan kita adalah generasi ciptaan baru. Ada generasi ini, yaitu yang dilahirkan kembali. Coba Matthew 24, Matius 24, next verse. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dari segala COVID-19. Apa sekali kita bertahan ya. Ayat 14, ini nubuatan Tuhan Yesus. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Generasi yang bertahan dan yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, generasi yang diciptakan baru, yang lahir baru, yang bertahan dari semua ini, mereka lah generasi akan memberitakan Injil. Jadi saudara bisa cek, aku memberitakan Injil enggak? Aku generasi yang mana nih? Aku sudah dirubah belum? Aku sudah lahir baru belum? Aku golongan generasi mana ini? Yang anti Kristus apa yang lahir baru begitu? Kita bisa cek, betul? Saya sudah tahu generasi ini ada. Generasi ini ada di sekitar kita. Ada amin? Saudara mau lahir baru? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong, mau lahir yang baru enggak? Dan juga Markus 1:17, ini generasi Yesus berkata kepada mereka, baca. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala. Jadi generasi born again adalah generasi penjala manusia, fisherman. Tuhan Yesus bilang, kamu mau ikut aku enggak? Kalau kamu ikut aku akan jadikan apa? Kamu. Kita nggak bisa jadikan diri kita sendiri, nggak bisa. Tuhan Yesus bilang, aku yang menjadikan kamu apa? Penjala manusia. Ini generasi yang ada sekarang, yang lahir baru. Kalau saudara dan saya tidak lahir baru dan ikut Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa menjadi penjala manusia. Kita tidak akan bisa memberitakan Injil. Biar saudara coba setengah mati, nggak akan bisa. Biar sekolah tinggi setinggi apapun, kalau saudara belum dilahirkan kembali menjadi generasi yang baru, saudara tidak bisa jadi fishers of men. Amin.
Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan. Generasi yang terakhir. Kan cepet kan? Istri saya bilang gak usah lama-lama. Aku bisa, khotbah 10 menit bisa. Generasi yang ketiga. Katakan eng begitu. Aku suka. Generasi yang ketiga. Yaitu generasi murtad. See? Generasi murtad. Backslide or apostasy. Murtad artinya bukan pindah agama, tetapi menanggalkan atau meninggalkan iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara jangan bilang, oh dia murtad loh pindah agama. Bukan. Murtad artinya orang-orang yang menanggalkan iman. Dia tidak mau pakai imannya lagi. Ingat tadi antikristus mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Mereka nggak percaya provider Tuhan Allah. Kita selalu bilang, oh Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dalamku. Kita nggak percaya. Akhirnya usaha sendiri. Dan mereka juga generasi murtad juga. Nah, siapa yang murtad? Ini orang-orang yang dari dalam gereja. Orang-orang dari gereja. Kita akan lihat coba ayat-ayatnya. Satu, ini boleh katakan generasi, kalau saya boleh katakan churchianity generation. Churchianity is not Christianity. Kegerejaan itu belum tentu Kristen. Karena gereja bukan Kristen. Gereja bukan Tuhan Yesus maksud saya. Gereja bukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bukan gereja. Gereja siapa? Manusia. Saudara dan saya itu gereja kita. The body of Christ. Kita tubuh Kristus di gereja gitu. Oke? Nah, ada yang churchianity, kegerejaan, tapi juga ada yang Christianity, berbeda, Christianity. Nah, generasi ini murtad adalah generasi churchianity. Mereka taruh nama di daftar di gereja, aktif dalam gereja, tapi mereka bukan orang Kristen. Tuh, saudara bengong kan? Saudara bilang, mana mungkin Pak Ritio? Kok bisa? Mereka sudah aktif. Mereka sudah menikmati firman, mereka sudah mengenjoy Roh Kudus. Mereka dalam gereja. Tapi kita baca ayatnya. Coba lihat Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Hebrews 6:4-6 Ibrani kita baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus sih. Mereka mengecap semua ini keindahan, bersekutu dan sebagainya. Verse 5 ayat 5 katakan. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Mengecap. Diterangi aja. Mereka is been enlightened. Mereka diterangi aja dengan semua kebaikan dalam gereja. Tapi tidak pernah churchianity. Mereka wah indah. Pelayanan bahkan. Mereka melayani bertahun-tahun. Coba baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara bayangkan kalau ada orang datang kepada saya, Pak Ritio, saya kalau nggak kerja hari Minggu, saya nggak bisa hidup di Amerika. Saudara dengarnya gimana? Coba sekali lagi, iya Pak, saya kalau nggak kerja hari Minggu, saya nggak bisa hidup di Amerika. Loh, jadi maksud kamu, kalau kamu nggak menyembah Tuhan, kamu nggak menyembah Tuhan Yesus hari Minggu, kamu nggak bisa hidup di Amerika. Itu kan, bukan Pak. Loh, kamu maksudnya apa? Gitu. Amin? Amin? Anak-anak muda, banyak orang tahu, Pak kita bisa tunggu Pak. Tuhan Yesus bisa tunggu. Iya, tunggu sampai kapan? Kalau dia datang malam ini gimana? Halo? Anggaplah kesabaran Tuhan untuk kita bertobat. Haleluya. Jangan sampai kita murtad Bapak Ibu. Saya katakan tadi ini orang-orang dari dalam gereja di akhir zaman ini. Apalagi sekarang ada COVID-19. Kesempatan aku nggak usah ke gereja, aku di rumah aja. Tidak ada Tuhan Yesus bilang jikalau 2 orang berkumpul dengan televisi, aku ada di situ. 2 orang harus 2 orang. 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Saudara yang di rumah berkumpul dalam nama Tuhan. Oke, saudara menyatikan televisi, bagus karena kita keadaan ya. Tetapi tetap kita berfokus iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menanggalkan iman kita. Karena orang-orang murtad, orang-orang yang menanggalkan iman, nggak perlu lagi aku pakai iman. Makanya kalah
Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang mengalahkan dunia? Iman. Thank you, Steve. Sorry guys. This is Stephen. Tepuk tangan untuk Stephen, anak kita. Luar biasa. Inilah orang-orang yang pernah dalam gereja, Bapak Ibu. Tapi mereka enggak kuat. Karena iman mereka tidak berfungsi. Coba kita baca Lukas 8:13. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Ini pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri loh, bukan saya. Yang jatuh di tanah yang batu-batu, itulah orang, katakan orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, yang saya bilang tadi. Nggak masuk gitu. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka apa? Murtad. Ini Tuhan Yesus. Ada berapa kita di gereja kita dengar firman, wah iya Pak. Ditanya, bagaimana tadi KKR? Bagus. Pendetanya gimana? Wah lucu sekali pendetanya. Wah pendetanya lucu. Firmannya apa? Wah saya nggak tahu firmannya, tapi lucu pendetanya. Firmannya nggak didengarin, pendetanya lucu. Amin. Dengar, kata juga, wah bagus firman. Tapi pulang udah hilang gitu, nggak akar. Dan Tuhan Yesus bilang, bukan saya. Tuhan Yesus katakan, kalau ada pencobaan datang, how about COVID-19? Masa kesulitan, kesukaran. Oke, banyak pendeta yang mulai quit sekarang. Nggak tahan. Oke, pencobaan datang mereka akan bukan murtad, bukan pindah agama. Gue mau jadi Islam aja, lebih enak jadi Islam gitu. Enggak, bukan. Tapi orang tidak pakai iman. Saya nggak perlu iman. Iman saya nggak berjalan. Nah, tadi penulis buku Ibrani, kita nggak tahu siapa dia. Dia bilang orang-orang gereja akan murtad. Nah, Tuhan Yesus berkata orang akan murtad. Nah, Paulus dan Roh Kudus bilang apa? Coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Ini Paulus mengatakan tentang apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Ini pernyataan Roh Kudus ya. Tetapi Roh atau Roh Kudus dengan apa? Tegas, katakan dengan tegas. Menyatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat, yaitu antikristus, dan ajaran setan-setan, penipuan dan penyesatan. Kita lihat tadi kan, antikristus ada penipu, penyesat. Jadi orang yang murtad, dia bisa menjadi generasi apa? Antikristus. Ini Mbak, ingat antikristus bukan berkelahi dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak perlu Tuhan Yesus. Mereka menyangkal Tuhan Yesus, akhirnya mereka diajarkan itu roh-roh penyesat. Ini firman Tuhan loh, ini Roh Kudus. Saya tanya, kalau Roh Kudus yang menyatakan, dia bohong tidak? Kalau Roh Kudus dengan tegas bilang di hari-hari akhir ini dikatakan bahwa akan ada orang akan murtad mengikuti roh-roh penyesat, antikristus dan ajaran setan itu pelajaran setan diikutin semua. Ya kita tahu setan karakternya apa? Menipu. Nah kita ada di zaman ini sekarang. Amin. Amin. Saudara mau dikelilingi dengan orang-orang seperti ini? Tuhan Yesus bilang bukan dari, dia katakan aku orang Kristen. Tuhan Yesus bilang dari buahnya. Lihat kita ngobrol, buahnya gimana? Dia ngomongnya. Dia bilang saya orang beriman. Tapi ngomongnya kekhawatiran terus. Lo orang beriman kok keluarnya kekhawatiran. Amin. Saya pernah ngomong, Pak, saya orang beriman. Oke, let's hear it. Mari kita dengar. Ya ngomong, Pak, saya khawatir, saya banyakin utang. Loh, kamu bilang orang beriman. Halo? Kalau orang beriman, dia akan berbicarakan tentang iman. Makanya orang Amerika bilang, you have to share your faith. Share your faith, not your issue, your problems. We have our own issue. Halo? Ada orang dulu pernah kata orang, don't give me your BA. Atau BA ya. Bad attitude because I have one of my own. So don't share it with me, okay? 1 John 2:18 nanti 1 Yohanes 2:18 katakan gini. Anak-anakku, anak-anak kita udah baca, berarti orang Kristen ya. Waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar dan adalah waktu terakhir. Saya ulangi lagi ayat ini supaya kita tahu, udah banyak mereka Bapak Ibu. Udah banyak. Nah, saya katakan tadi, siapa mereka ini? Dari mana mereka ini asalnya? Ayat berikutnya, kita baca, 19. Yang keras baca. Memang mereka berasal dari antara kita, yaitu kalangan jemaat gereja.
Ini Yohanes bilang, mereka dari kita nih, ngumpul-ngumpul sama kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka meninggalkan iman, mereka meninggalkan gereja dan menggantikan Tuhan Yesus dengan hal-hal keinginan hawa nafsu daging atau dunia. See? Orang gereja. Christianity. Ini Yohanes yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka dulu ngumpul sama kita. Wah, semangat ibadah. Tapi lama-lama kita ditinggalin. Nah, Yohanes bilang, kalau mereka memang sungguh-sungguh dari kita, kalau mereka sungguh-sungguh orang Kristen, mereka tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ini generasi apa? Murtad. Orang gereja. Luar biasa itu. Luar biasa tidak? Jadi saya katakan tadi, orang murtad bisa jadi antikristus. Karena totally mereka menyangkal. Saya tidak perlu Tuhan Yesus. Saudara bagaimana? Perlu tidak Tuhan Yesus? Dalam keadaan seperti ini perlu tidak Tuhan Yesus? Perlu sekali. Jangan sekali-kali menanggalkan iman kita. Iman mengalahkan dunia. Iman sekali. Haleluya. Coba Matius 24, 9, 10. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus lagi. Jesus says what? Matthew 24 verse 9 and 10. I hope Stephen got it. He gonna come? Keras? Is gonna come. Oke, jadi sebentar kita tunggu Stephen. Tuhan Yesus berkata sendiri tentang akhir zaman. Dia bernubuat tentang akhir zaman. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus dia bernubuat, pasti terjadi tidak? Pasti terjadi tidak? Terjadi. You got it, Stephen? Oke, wait. Oke, saya tahu ayatnya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan begini, pada akhir zaman, kamu akan dibunuh karena namaku. Kamu akan diserahkan karena namaku. Dan banyak orang saling membenci. Ini Tuhan Yesus katakan ini. Dan juga banyak yang murtad. Tuhan Yesus. Kita 9 dan 10. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi sementara itu kita lanjutkan. Stephen, are you about ready? Not yet? Okay, alright. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, generasi pertama adalah generasi anti Kristus. Generasi yang kedua apa? Generasi lahir baru. Generasi yang ketiga apa? Generasi orang-orang yang murtad. Nah, ini adalah generasi, Bapak Ibu, orang-orang ini, mereka mau ikut Tuhan Yesus, tapi mereka enggak mau Tuhan Yesus. Saya taruh ayatnya di sini tapi enggak kelihatan. Mereka ini adalah orang yang 5.000 orang. Ingat 5.000 orang dikasih makan? Ingat ceritanya? 5.000 orang, berapa? 5.000 orang dikasih makan. Firman Tuhannya mengatakan, saya tidak ada ayat tapi nanti kita lihat. 5.000 orang ini makan sampai ke kenyang. Setelah kenyang, Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau ke murid-muridnya. Tuhan Yesus pergi. Nah mereka cari, wah Tuhan Yesus mana? Oh dia minggat, orang Jawa bilang minggat. Diikutin. Mereka cari Tuhan Yesus, berapa orang? 5.000 orang. Setelah datang di depan Tuhan Yesus bilang begini sama mereka. Di kitab Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kamu itu, okay, Stephen, you got it? Kita go back to Matthew 24, verse 9 and 10, Stephen. If you can. Come on, see what the Bible says, what Jesus said. If you can go back, the verse before this, sebelum ini. Matthew 24, verse 9 and 10. Matius. Okay, you don't have to go if you cannot. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke penerbangan untuk mencari siapa? Yesus. Can you go jump to 25, Stephen, on this one? Steve. Oke. Ketika
orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu dan mereka berkata kepada Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ketemu nih ya, ayat 26, coba baca ayat 26. Ini lucu nih, ayat 26. 26 Stephen. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, baca yang keras, 1, 2, 3. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, mujizat dan sebagainya. Tidak, mereka enggak. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang, betul? Ini apa? Hawa nafsu daging. 5.000 orang. Wah, kalau saya mau mulai gereja 5.000 cukup nggak anggotanya? Kalau saya bilang, oh, wah ini bisa mulai gereja nih 5.000 orang. Cukup nggak gedung ini 5.000 orang? Tapi Tuhan Yesus nggak begitu orang-orangnya, Bapak Ibu. Dia tahu hati orang. Kamu ini cari aku bukan kamu mau aku. Karena kamu sudah makan dan kamu sudah kenyang. Kamu maunya, orang Jakarta bilang, diumpanin doang. You don't need me. You just want me. Ya, you just want me, but you don't need me. Kamu nggak mau saya, cuma kamu cari berkat dari Tuhan. Banyak nggak begini? Maunya berkat. Kalau lu nggak ke gereja, lu nggak diberkati. Kata siapa nggak gereja nggak diberkati? Kok nyari berkat sama gereja? Gereja adalah manusia, nyari berkat sama manusia. Oh haleluya. Oke, nah we just wanna jump, gonna finish this. I'm sorry about the delay. Kita melihat tanda-tanda dari orang-orang murtad. Mau lihat 2 Timotius, 2 Timotius. Steve, jangan next verse please. Oke, thank you. Mari tepuk tangan buat Stephen, luar biasanya. Ini kita baca ayat terakhir. Tanda-tanda jemaat atau gereja murtad. Mau tahu tanda-tandanya? Sudah lihat orang-orang. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini dituliskan oleh Timotius kepada Yohanes udah 2000 tahun lebih. Kita hidup sekarang hari-hari ini. Sukar nggak? Ayat 2. Saya verse 2, Stephen. Manusia akan, ini tanda-tanda orang-orang gereja murtad. Orang jemaat murtad, gereja murtad. Mereka mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Saudara undang saya, misalnya Foni, Pak Rityo, bisa nggak, Pak Foni, tarif saya ini paling murah $1.000 nih. Dan belum bensin. Saya bilang gitu nggak, Fon? Ini orang tarifnya tinggi-tinggi. Menjadi hamba uang. Saya tulis di Facebook. Emang kamu diajarin ikut Tuhan Yesus jadi orang kaya? Lebih baik kaya rohani daripada kaya uang. Ya, uang jangan diburu. Dengan memburu uang lah. Banyak di antara kamu yang telah menyimpang dari tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tapi orang-orang ini hamba Tuhan. Hamba apa? Uang. Mereka cinta diri, hamba uang. Mereka nggak peduli. Gereja rusak, tinggalin aja. Mau lu sakit, mau lu bengek, pokoknya kasih gua duit, gua kunjungin lo. Gitu, ini orang Jakarta ini ya. Gua orang Jakarta. Begitu, banyak model-model begini. Hamba uang, mereka hamba apa? Mamon. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Tuhan pada waktu yang sah. Kamu akan mengasihi yang satu lebih dari yang lain. Saudara mengabdi pada Mamon, pada Allah. Kalau saudara nggak bisa bilang sama, cinta nggak bisa. Tuhan Yesus bilang, kamu mau cinta saya apa cinta Mamon? Ternyata orang-orang murtad mereka lebih cinta Mamon. Tarifnya tinggi-tinggi Indonesia. Saya pernah lihat ketemu orang-orang ini. Saya tulis di Facebook. Mereka kalau mau pergi dari pulau ke pulau, nomor 1, saya tiketnya first class ya. Hotelnya yang mahal-mahal. Semua cari hotel gitu. Bawa satu keluarga 5 orang semua. Kan bangkrut gereja yang dikunjungi gereja di desa, di kampung. Ya ampun, astagfirullah. Jangan diterus itu cuma dari saya aja. Ini orang-orang terus Stephen, kita mau terusin. Aku udah hampir selesai. Tidak tahu mengasihi, jelas. Dia nggak bisa mengasihi jemaat, keluarganya ditinggal, nggak bisa. Tidak mau berdamai. Sampai mati juga gue nggak lupa sama lo ya. Nggak mau berdamai. Tapi kamu Kristen, saya Kristen. Ya. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang tidak suka yang baik. Ini orang-orang murtad. Verse 4, ayat 4. Suka mengkhianat. Pendetanya ada dihianatin. Orang Amerika bilang, stop from the back, ditikam dari belakang. Kita ngobrol, dibuka. Dijelek-jeleknya. Pengkhianat gitu. Tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti apa? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Baca ayat 5, verse 5, 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah.
punya gereja, punya ibadah, persekutuan. Ada nggak di sini Amerika? Banyak. Namanya apostate church, Christianity. Gereja apostasy, gereja orang-orang yang murtad. Dari pendeta sampai jemaatnya murtad semua. Nggak percaya kalau Tuhan Yesus bisa memberi. Coba baca. Mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka. Mereka beribadah tapi Tuhan sih nggak ada kuasa, kita berkuasa. Orang-orang ini bisa jadi sosialisme. Sosialisme mengatakan manusia bisa menolong manusia, oleh sebab itu kita tidak perlu Tuhan. Orang sosialisme bisa jadi komunis. Semuanya sama, anak 1, 2, 3, semua sama. Itu komunis. Enggak ada freedom. Tapi dengan Tuhan Yesus kita punya freedom, kemerdekaan. Firman Tuhan bilang, kamu akan mendapat kemerdekaan. Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari semua ini. Amin. Tapi orang-orang ini mereka beribadah, tapi mereka nggak percaya ada kekuatan. Saudara percaya kita beribadah ada kekuatan ibadah. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, sungguh-sungguh, setan kabur nggak? Setan lari. Saya belakangan ini banyak dapat telepon Bapak Ibu dari orang-orang Kristen yang udah berabad-abad. Decade, bahasa Inggris bilang. 1 decade itu 10 tahun ya. Saya mulai Tuhan udah hampir 5 decade, 50 tahun hampir. Ini orang-orang nanya yang aneh-aneh Bapak Ibu. Saya juga aduh keping saya udah nggak mau ke situ lah. Terus story. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Orang ke gereja ya luar biasa ya. Tapi pulang segitu, masuk segitu, pulang segitu juga. Nggak ada perubahan. Amin. Jadi ada berapa generasi Bapak Ibu? 1 tuh 3. 1 generasi apa? Anti Kristus. Menurut Alkitab ada tidak? Ada, bukan saya. Saya tidak suka mengkhotbah tuh. Oh ini menurut pendapat saya ada. Enggak. Firman Tuhan bilang ada karena firman Tuhan itu ya dan amin. Percaya firman Tuhan karena firman Tuhan katakan biarlah manusia pendusta tapi firman Tuhan adalah Jangan percaya saya Bapak Ibu. Baca aja firman Tuhan. Akan ada generasi antikristus dan sudah ada dan sudah banyak di sekeliling kita sekarang ini. Yang kedua, generasi lahir baru, born again. Orang-orang yang dilahirkan dari Allah, bukan mama papa. Bukan lahir dari gereja, orang-orang yang lahir dari Tuhan yang born again, orang-orang masuk kerajaan Allah. Saudara kalau tidak masuk kerajaan Allah, bagaimana kita mau melayani kerajaan Allah? Bagaimana kita mau meminta dari kerajaan Allah? Kita aja belum masuk. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak lahir baru, kamu nggak masuk kerajaan Allah. Haleluya. Harus kita lahir baru, orang-orang yang diciptakan baru, yang lama sudah hilang, orang-orang penjala manusia. Orang-orang yang bilang mana tuh, aduh gua haus banget tuh, ada jiwa, langsung dikeroyokin jiwa itu. Lihat orang jala ikan, itulah orang-orang yang sudah lahir baru. Mereka gak peduli sama saya, baru tulis di Facebook. Kalau kamu adalah garam dan terang, meja kamu di kantor itu mimbar kamu, meja di kantor. Dapur di restoran itu mimbar kamu, betul? Olahraga di mana kamu itu mimbar kamu, betul? Rumah kamu itu mimbar kamu. Usaha kamu itu mimbar kamu kalau kamu garam dan terang. That's you stay, kamu punya mimbar di mana kamu ada. Kamu punya bengkel, itu adalah mimbar kamu. Oh haleluya. Dan juga ada generasi apa? Murtad. Nah, kenapa saya bilang ada antikristus, saudara? Ada generasi lahir baru. Karena lahir baru ini nanti berbeda dengan orang-orang gereja yang meninggalkan kita, amin. Mereka lari, jadi kita nggak usah heran. Si itu kok dulu setia banget, kok begini, kok tiba-tiba dia menghilang aja nggak kelihatan. Kita sekarang tahu tidak? Tahu tidak? Dia ini udah wah luar biasa, dia sudah melayani, sudah menikmati sama-sama kita mengadakan ini kakek. Kok sekarang ngibrit hilang aja? Nggak usah heran, sudah dituliskan. Dan itu sekarang di akhir zaman kita. Amin? Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu. Di rumah, ini kameranya yang mana Andre? Yang sini. Yang itu ya. Itu.
Thank you. Ya tepuk tangan buat Andre dong, ini luar biasa dan. Kalau nggak ada Andre, kita nggak jalan ini di rumah, ya. Tapi kita tidak boleh memuliakan manusia ya. Andre ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu di rumah, generasi yang mana yang kita mau pilih? Oke? Kita mau jadi generasi antikristus? Silakan. Tuhan Yesus tuh orangnya tidak pernah mendobrak kita. Dia mengasihi. Dia bilang, I love you guys too much. Kayak dia bilang Petrus, do you love me, Peter, more than this? Do you love me? Kalau saudara mencinta Tuhan, mau nggak jadi antikristus? Atau saudara mau jadi generasi yang lahir baru? Yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya tidak bohong. Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru. Generasi yang lahir baru ini orang-orang berdosa kayak saya nih dulu. Tapi sudah diciptakan menjadi baru, dirubah menjadi penjala manusia. Atau Anda mau jadi generasi yang pilih aja. Anda tahu di mana Anda berada? Anda tahu di mana posisi iman Anda sekarang? Di mana exactly cuma kamu yang tahu, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu hati kita, amin. Nah, Tuhan Yesus sudah katakan tadi, firman Tuhan mengatakan, kita hidup sekarang sudah 2020 tahun dalam masa anugerah. Apa artinya anugerah? Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Terima. Firman Tuhan mengatakan, ambillah kesabaran Tuhan untuk kita bertobat. Saudara tahu di mana? Saya ini lebih mementingkan materi, uang, dunia, pekerjaan kantor saya, apa saya lebih mementingkan Tuhan? Kalau saudara mengatakan, Pak, saya kalau nggak ada uang, nggak bisa hidup, saudara bisa jadi antikristus. Karena antikristus artinya menggantikan Tuhan dengan barang-barang lain. Itu anti. Atau saudara bisa jadi murtad. Sudah semangat dengan Tuhan. Tiba-tiba karena Tuhan Yesus katakan, karena pencobaan yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang, dalam dunia ini kita akan mengalami tribulasi, tekanan. Saudara quit imannya. Nggak kuat aku. Jadi murtad. Saudara pilih. Tapi hari ini adalah hari keselamatan kita. Berdoa. Bilang, Tuhan, I trust you. Do not lean on your own understanding. Trust the Lord. He will direct your path. Percaya Tuhan. Karena keadaan dunia ini dengan cepat berubah. Tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Dan firman-Nya tidak berubah. Pegang firman Tuhan. Tuhan Yesus janji, I will never ever leave you alone. Aku tidak sekali-sekali, sama sekali, senantiasa tidak akan meninggalkan kamu sampai aku datang kembali menjemput kami. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Yang dengan jelas mengatakan pada kami bahwa ada generasi ini ya Tuhan. Generasi antikristus. Generasi orang-orang yang lahir baru. Yang berdosa tapi sudah bertobat. Generasi yang dirubah hidupnya. Generasi penjala manusia. Tapi juga ada generasi orang-orang yang murtad, backslide, menanggalkan iman. Ya Tuhan, saudara berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kekuatan. Bukan saja kami hanya menikmati persekutuan indah dengan Tuhan, tapi biarlah kami bertobat dari segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, aku mau masuk di dalam golongan generasi lahir baru itu. Memang aku tidak mampu ya Tuhan. Tapi aku percaya aku bisa melakukan segalanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang berikan aku kekuatan. Haleluya. Dalam namanya kami berdoa. Semua katakan, God bless you. Serahkan pada Andre. Oh, Coach George.
Terima kasih Pak Ritia untuk firman-Nya hari ini. Kiranya firman-Nya yang ditaburkan bisa untuk dilakukan untuk kita semua. Saat ini kami ingin menaikkan doa untuk bersama teman-teman atau saudara-saudara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu di siang hari ini. Kami ingin menaikkan doa untuk teman-teman kita yang sakit. Saat ini kami mau berdoa untuk papanya Feby, untuk Thomas, teman dari Leni yang di Banjarmasin. Kau Yakobus, tolong kau tilik mereka satu persatu. Sembuhkan mereka dari penyakitnya. Juga Ko Yongki, Ko Handi, dan Ciliani. Tuhan tolong kau jamah mereka satu persatu. Sembuhkan dari penyakitnya. Saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Pak Emil, untuk Cilusi, dan Pak Jonas. Kau tetap jaga kesehatannya agar dia tetap dapat melayani Engkau dengan setia. Saat ini kami mau berdoa juga untuk Janet, teman mantu dari Ci Airin. Tuhan tolong kuatkan kandungannya agar babynya bisa lahir dengan sehat dan normal tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk kesehatan untuk saudara-saudara kita yang lanjut usia, untuk Om Tim, Tante Kristina, Tante Ing, Tante Juliana, Pak Sugianto dan istri, Tante Tres, Afi, Tante Hana, Tante Hermina. Tuhan kau pagari mereka agar mereka tetap sehat dan dapat penghiburan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha dan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online. Tuhan tolong jaga kesehatannya, imamnya, agar tetap percaya dan bersandar penuh kepada Engkau ya Bapak. Untuk pekerjaannya, untuk keselamatannya, dan cukupkan segala kebutuhannya hari-hari. Tolong ya Bapak, Engkau tahu segalanya yang mereka butuhkan. Tuhan, terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Dan menurut kehendak-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu yang terakhir, Maranatha, Maranatha. Dengan semangat kita menyanyi lagu ini. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Bersiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha.
kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Kita akan menerima berkat, Pak Cornelis. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus sudah hampir datang? Aku udah nungguin Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang menantikan kedatangan Tuhan dengan sabar. Aku taruh di Facebook kemarin. Seperti petani, dia sabar menunggu panennya. Kita juga harus sabar Tuhan. Saudara-saudara, sabar. Sabar, mau sabar tidak? Sabar subur, enggak sabar? Itu kata orang Indonesia. Kita harus belajar sabar. Sabar. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya, oke? Jadi kita sabar. Memang kita akan ada tribulasi. Tuhan Yesus bilang gini, di dunia ini kamu akan mengalami tribulasi. Dia kasih tahu, tribulasi. Tapi dia bilang, di tengah-tengah tribulasi itu, damai, sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi sabar. Sabar. Mau sabar? Kita akan tutup ibadah ini, Bapak Ibu. Saya percaya, bukan saya mau khotbah lagi. Saya belajar di sekolah dulu, sekolah Alkitab. Dari semua firman yang kita share, itu orang cuma nangkep 10%. That's it. Biar kita mau khotbah 2 jam, 10%. Oke? Kita ngobrol, makan. Tinggal berapa? 5%. Oke? Kita pulang kerja, sampai di rumah tinggal 1%. Ya. Udah kita seminggu hari Sabtu, sampai ke gereja berapa persen? 0%. Terus ditanya, kemarin hari Minggu khotbah apa? Oh, saya lupa ini. Ya, itu dasar psikologis ya. Saya tahu itu, saya sudah belajar itu. Makanya yang saya anjurkan, Tuhan Yesus bilang, bukan saya. Kalau saudara mau berbahagia, kalau kita mau berbahagia, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu jikalau kamu mendengar firman dan apa? Melakukan dan pelihara. Berbahagia kita. Jadi ingat terus, kemarin Pak Ritio khotbahnya apa gitu ya. Bukan saya mau jadi orang egois gitu ya. Bukan, ada di sini atau Pak yang sebelumnya Pak Emil. Saya mau dengar firman. Makin dengar firman, oke, iman timbul karena mendengar firman Tuhan Yesus. Iman ya, karena susah kita dengar firman. Saya belakangan ini habiskan waktu untuk dengar orang-orang yang hebat-hebat. Wah, begini loh mereka, luar biasa. Oke, itu hanya saran saya supaya kita tidak kalah. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Nah, sekali lagi, jangan pikir ini berkat-berkat materi, oke? Berkat apa? Rohani. Kita pulang. Karena orang-orang yang banyak mendapat berkat rohani, hidupnya lebih berbahagia. Oke? Karena segala sesuatu yang baik, yang sempurna datangnya dari atas dari Bapa. Itulah berkat rohani kita. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami. Allah yang berkuasa atas segala apapun, maut bahkan. Allah yang adalah benteng hidup kami. Tempat kami berlindung. Tuhan dan juru selamat kami. Sekarang juga, jikalau kami percaya sampai selama-lamanya. Allah itu memberkati kami dengan kasih-Nya. Kasih yang kekal. Kasih yang selama-lamanya. Kasih yang agape.
kasih yang tidak pernah berubah. Dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, Tuhan kita, dan semua persekutuan, segala persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya, bahkan kuat kuasa dalam Roh itu, yang membuatkan kita menjadi saksinya, tinggal menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Angkatlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan Sion terdengar suara Sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah